Bos-bos, balik lagi. Kita mau ngulik-ngulik lagi bisnis yang unik dan siapa tahu bisa menginspirasi bos-bos di mana saja. Bos, ini aku udah ada di tempat alat-alat atau barang-barang bekas. Nih, kita bisa lihat di sini ada banyak lemari, terus alat elektronik. Pokoknya di sini kalau misalnya kalian mau cari barang-barang yang masih good condition, kayaknya worth it deh. Nggak mesti cari barang-barang baru. Yap, nggak sendirian nih bos. Udah ditemenin sama Kak Vianti Arfi, penyanyi dangdut dari Bandung yang kayaknya tertarik buat kulik-kulik salah satu bisnis yang satu ini nih bos. Pas banget nih bos, Kak Arfi bisa ketemu langsung sama pemiliknya. Kalau gitu kita kenalan dulu sama ownernya yuk bos. Halo bos, ini dia gudang barang bekas Jongko 17 yang berlokasi di Bandung, menghadirkan barang-barang bekas yang berkualitas. Penasaran apa yang ada di Jongko 17? Ikutin terus di Cuan Bos. Di lahan seluas 7.000 meter persegi ini, Pak Edin memanfaatkannya sebagai gudang untuk menyimpan berbagai barang-barang bekas yang siap untuk diperjualbelikan nih bos. Sebenarnya di sini belum tersusun rapi ya, jadi di mana-mana tersebar barang-barang macam-macam ada untuk alat produksi, tapi yang paling banyak mungkin untuk peralatan rumah tangga, untuk restoran, untuk kafe itu mungkin sekarang yang paling banyak di sini. Wih, kalau ini sih istilahnya palu gada bos. Apa lu mau, gue ada. Biar nggak makin penasaran, kita ikutin aja Kak Arfi bareng Pak Edin. Lihat ke dalam yuk. Sebenarnya sih nggak menyangka juga jadi seperti ini. Sebenarnya dulu seneng aja dengan barang-barang yang unik gitu ya. Rupanya udah kebanyakan ya menjadi bisnis gitu. Mengawali dari mengoleksi barang-barang unik dan antik, ternyata Pak Edin akhirnya malah keterusan nih bos. Ini juga yang meyakinkan Pak Edin melihat peluang cuan dari menjual barang-barang bekas koleksinya. Jualnya kebanyakan barangnya di tempat. Seperti misalkan kami ini bongkar kafe di PVJ atau di mana saja. Di Jakarta juga di hotel-hotel bintang, barang-barang kita jual di tempat, sisanya baru kita bawa ke sini. Hampir kebanyakan bisnis saya seperti gitu. Lanjut, kita naik ke atas nih bos. Di bagian lantai 2 ini kita bisa menemukan berbagai jenis peralatan elektronik yang macam-macam nih bos. Mulai dari televisi, sampai lampu-lampu hias juga ada nih bos. Bahkan, benda-benda unik yang jarang kita lihat juga ada loh. Vakum. Ini juga nih Pak. Wah. Ini buat apa? Popcorn. Oh, alat popcorn. Popcorn. Ini siap pakai nih. Jadi Ini siapa pakai? masukin Iya, jagung langsung. Oh, ini nih yang biasa keluar. kita lihat di kafe-kafe. Iya. Berbagai jenis dan kondisi jelas ada banyak macamnya. Saking banyaknya, terkadang Pak Edin sendiri sampai bingung mengkategorikan jenis-jenis barang yang ada di gudangnya ini. Jadi, harus ada tips dan trik buat yang mau membeli barang bekas di sini ya, bos. Pastikan kalian jeli dan teliti dalam memilih barang-barang yang tersedia di sini, bos. Kalau kalian beruntung, pasti bisa nemuin barang-barang yang unik juga berkualitas. Untuk harga, jelas bersahabat banget nih bos. Kira-kira kisaran harganya dari berapa aja ya? Kisarannya kalau misalkan barang baru ya, kita bisa jual antara 10% sampai 50% dari harga baru. Dengan kondisi mungkin masih sekitar 80%. Bahkan mungkin juga ada yang kadang-kadang masih dapat yang baru juga gitu. Pembelinya ini memang dari semua kalangan bos. Dari individu alias perorangan sampai dengan perusahaan yang ingin membangun kafe hingga hotel juga ada loh bos. Ada hotel bintang 4, pesan ke sini ada juga ya, ada dari ya berbagai kalangan, dari kafe-kafe juga mungkin
di Bandung sudah banyak sekali kafe-kafe yang cukup besar. Namanya barang bekas, nggak heran kalau ada kerusakan dari tampilan fisik hingga fungsinya. Tapi jangan khawatir bos, di sini juga menyediakan workshop untuk perbaikan seperti barang elektronik sampai furniture. Walau akhirnya tidak bisa diperbaiki sama sekali, Pak Edin juga punya pegawai dengan tangan terampilnya membuat kreasi dari barang bekas. Contohnya, mebel yang dibuat dari bahan-bahan mebel tak terpakai lainnya. Nah, kira-kira boleh di-spill nggak nih Pak Edin? Seberapa besar sih cuannya? Yang jelas mungkin di sini ada karyawan ada 25-an lah. Seminggunya tuh kurang lebih kebutuhannya tuh sekitar 30 juta. Nah kira-kira itu aja, jadi 30 juta, ya jadi 30. Kalau sebulan mungkin untuk kebutuhan untuk gaji aja kira-kira 100 sampai 120 juta. Insya Allah sih sangat baik lah untuk bisnis. Tertarik membangun bisnis jual beli barang bekas ala Pak Edin nggak nih bos? Walau awal dikiranya barang tak bernilai sekalipun, ternyata bisa punya nilai jual yang fantastis loh, terutama di tangan orang yang tepat. Sebenarnya, usaha Pak Edin ini terbilang bisa dilakukan oleh siapa aja loh bos. Intinya sih, kita bisa coba memulai bisnis dari hal yang kecil dulu ya bos. Nah bos, bisnis barang bekas ini sangat menjanjikan. Dari barang bekas ini bisa direproduksi, reuse, recycle, sehingga bisa menjadikan yang bernilai. Penjual dan pembeli itu sangat banyak, akan mengikuti dengan sendirinya, sehingga akan menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Yang penting cuan bos.